Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa, NIM 3419027 dari kelas Produksi Penerbitan Pers B, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, mahasiswa IAIN Pekalongan 2021 dengan dosen pembimbing Bapak Kuswandi, MPDI. Produksi penerbitan pers. Secara etimologis, istilah pers berasal dari kata persen yang berarti menekan. Istilah pers berkembang menjadi sebutan bagi media massa yang dicetak, yaitu surat kabar, tabloid, dan majalah, yang prosesnya memang melalui mesin percetakan. Pengertian pers pun berkembang menjadi segala sesuatu yang berkaitan dengan percetakan, penerbitan, dan media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media online. Dalam sebuah penerbitan pers terdapat berita, opini, dan iklan. Jenis masing-masingnya. Pertama, berita. Berita merupakan sajian informasi suatu kejadian yang berlangsung atau kejadian yang sedang terjadi. Penyajian berita bisa dilakukan dengan menggunakan media, baik media elektronik seperti radio, televisi, dan internet, ataupun media cetak seperti majalah, dan koran. Jenis berita pertama ada straight news atau berita langsung, yaitu laporan peristiwa yang ditulis dengan padat, singkat, lugas, dan apa adanya. Berita jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada hard news yang merupakan berita keras atau hangat, dan soft news yang berarti berita lembut atau ringan. Yang ketiga ada opini news atau berita opini, adalah berita tentang pernyataan, pendapat, ataupun gagasan seseorang. Yang keempat, interpretatif news atau berita interpretatif, yaitu berita yang dikembangkan dengan penilaian atau komentar narasumber maupun wartawan. Yang kelima ada deep news atau berita mendalam, yakini berita yang berupa pengembangan dari berita yang sudah muncul sebelumnya, berawal dari sebuah berita yang belum selesai. Pengungkapannya bisa melanjutkan kembali, pedalaman dilakukan dengan menggali informasi tambahan dan berita terkait narasumber. Yang kelima ada explanatory news atau berita penjelasan, merupakan berita yang bersifat menguraikan dan menjelaskan suatu peristiwa secara lengkap dan penuh data. Yang keenam ada investigasi news atau berita penyelidikan, yaitu berita yang dapat dan dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Wartawan bisa menggali lapangan bermula dari data mentah atau brief. Lalu ada opini. Opini berasal dari bahasa Latin, yakni opinari, yang memiliki arti menduga ataupun berpikir. Dalam kata opini sendiri mengandung akar kata onis yang artinya harapan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa opini berhubungan erat dengan sikap manusia, yakni sikap pribadi seseorang maupun sikap sebagai anggota suatu kelompok. Opini sendiri terbentuk oleh sikap pribadi seseorang maupun sekelompoknya, sehingga sikapnya ditentukan oleh pengalaman yang tentunya diperoleh kelompok. Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang jasa yang dijual dan dipasang di dalam media massa, seperti surat kabar dan majalah, ataupun di tempat-tempat umum. Iklan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pertama iklan khusus, merupakan iklan yang ditunjuk iklan kegiatan sosial seperti iklan layanan masyarakat, iklan keluarga. Tarifnya pun ditawarkan lebih murah. Yang kedua iklan umum, merupakan iklan yang diperuntukkan untuk kepentingan berbisnis seperti iklan promosi pemerintah, lembaga bisnis, dan yang lainnya. Tarifnya pun yang ditawarkan lebih mahal. tradisional dan pers modern, persamaan serta keunggulannya.
pers tradisional adalah suatu bentuk media lokal dalam suatu komunitas budaya. Kehadirannya pun lebih dulu sebelum media online. Pers media online meliputi media cetak, radio, televisi, dan informasinya selalu bersifat formal dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan pers media online meliputi media cetak yang diubah dengan format digunakan TV online dan streaming radio. Informasinya tidak bersifat formal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Keunggulannya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang keempat, struktur departemen redaksi. Yang pertama, pemimpin redaksi bertanggung jawab memimpin segala aktivitas redaksi. Kedua, wakil pemimpin bertanggung jawab membantu kinerja pemimpin dan juga sebagai tangan kanan. Yang ketiga, redaktur pelaksana bertanggung jawab meneruskan tugas-tugas yang diberikan pemimpin untuk meneliti kualitas dan semua program. Yang keempat, redaksi deks bertanggung jawab terhadap menyusun standar artikel. Yang kelima, koordinator artistik grafis bertanggung jawab atas tampilan menata hasil tulisan agar menarik dibaca. Yang keenam, staf artistik grafis bertugas membantu artistik dan menyuplai profil selebriti ibu kota. Yang ketujuh, reporter bertanggung jawab mencari berita di lapangan. Yang kelima, perkembangan teknologi informasi yang pesat mengalami disrupsi. Apakah etika jurnalistik masih diperlukan? Yang dilakukan yaitu memilih berhubungan dengan perusahaan atau membeli produk yang dipercayai serta memiliki pelayanan dan kualitas yang baik, pengkajian ulang, perbaikan pelayanan, serta melakukan kompromi dan negosiasi. Serta public relation juga sangat penting dalam berperan mencegah disrupsi dan memberikan pelayanan yang lebih baik dan maksimal. Etika jurnalistik pun masih diperlukan untuk memberikannya informasi lainnya.